Teman, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lini Seliba, saya mahasiswa Universitas Khairun, program studi akuntansi. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait kekurangan dan juga kelebihan produk syariah. Yuk bersama-sama kita simak. Jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan terkait kekurangan dan juga kelebihan ekonomi syariah, yuk kita simak apa itu produk syariah. Produk syariah adalah produk keuangan atau bisnis yang dirancang dan dijalankan berdasarkan prinsip syariat Islam. Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus mematuhi aturan tertentu yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan keberkahan. Contoh utamanya adalah prinsip syariah. Larangan riba atau bunga, semua bentuk bunga yang dihasilkan dari transaksi keuangan dianggap haram. Yang kedua adalah larangan gahar atau ketidakpastian. Transaksi dengan unsur ketidakjelasan atau spekulasi dilarang. Yang ketiga adalah larangan maisyir atau perjudian. Dalam bentuk perjudian atau aktivitas yang menyerupai perjudian tidak diperbolehkan. Produk syariah mencakup berbagai layanan seperti perbankan syariah, asuransi syariah, investasi syariah atau reksadana syariah, dan juga lainnya. Relevansi produk syariah di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah salah satu negara dengan popularitas muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pasar keuangan syariah. Data dari OJK menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah terus meningkat meskipun masih kalah dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini menunjukkan pentingnya produk syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang ingin melakukan transaksi sesuai syariah. Kelebihan produk syariah. Yang pertama adalah prinsip keberkahan. Produk syariah menawarkan keunggulan utama berupa keberkahan karena mematuhi aturan Islam. Transaksi bebas riba, spekulasi, dan perjudian dianggap lebih bersih secara spiritual, sehingga banyak umat muslim merasa lebih nyaman menggunakan produk ini. Contohnya adalah seorang nasabah yang menggunakan tabungan syariah dengan akad wadiah merasa yakin bahwa dananya tidak digunakan untuk aktivitas yang tidak halal. Yang kedua adalah transportasi dan akad yang jelas. Salah satu kelebihan utama produk syariah adalah transparansi dalam setiap transaksi. Setiap akad yang digunakan memiliki syarat dan ketentuan yang jelas, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang pertama, akad mudharabah, yaitu pemilik modal dan pengelolaan modal berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan akad murabah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Contohnya adalah dalam pembiayaan rumah syariah, nasabah tahu sejak awal berapa jumlah total cicilan yang harus dibayarkan tanpa resiko perubahan akibat fluktuasi bunga. Yang ketiga adalah sistem bagi hasil yang adil. Produk syariah menggunakan konsep bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika suatu usaha berhasil, keuntungan dibagi secara proporsional. Jika rugi, risiko ditanggung bersama. Studi kasusnya adalah contoh seorang investor dalam reksadana syariah memperoleh keuntungan lebih besar daripada deposito konvensional karena pembagian hasil yang transparan. Yang keempat adalah stabilitas dalam krisis ekonomi. Karena menghindari spekulasi dan transaksi berbasis utang, produk syariah cenderung lebih tahan terhadap krisis ekonomi.
Contohnya saat krisis global 2008, bank syariah tetap stabil karena tidak terpapar risiko subprime mortgage. Yang kelima adalah kontribusi sosial dan ekonomi. Produk syariah seringkali dikaitkan dengan dana sosial seperti zakat, wakaf, dan infak. Layanan ini membantu masyarakat miskin dan mendukung pembangunan sosial. Contohnya adalah program pembiayaan mikro berbasis syariah telah membantu banyak UMKM di Indonesia berkembang tanpa beban bunga. Oke, baik, sekarang tentang kekurangan produk syariah. Yang pertama, biaya operasional tinggi. Produk syariah membutuhkan pengawasan tambahan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kesesuaian dengan syariat. Proses audit ini menambah biaya operasional yang seringkali dibebankan kepada nasabah. Contohnya adalah margin keuntungan KPR syariah biasa lebih tinggi daripada KPR konvensional. Yang kedua, selanjutnya terbatas akses dan inovasi. Di beberapa wilayah, akses terhadap layanan syariah masih sulit. Selain itu, produk syariah seringkali kurang inovatif dibandingkan produk keuangan konvensional, terutama dalam memanfaatkan teknologi modern. Contohnya adalah e-wallet atau layanan Buy Now Buy Later berbasis syariah belum sepopuler versi konvensional. Yang ketiga adalah kompetisi dengan produk konvensional. Produk syariah seringkali kalah bersaing dengan produk konvensional dalam hal fleksibilitas dan tingkat keuntungan. Contoh studi kasus perbandingan, deposito konvensional memberikan bunga tetap sementara deposito syariah berbasis bagi hasil dan fluktuatif. Yang keempat adalah persepsi masyarakat. Banyak masyarakat masih menganggap produk syariah hanya sebagai rebranding dari produk konvensional tanpa perbedaan signifikan. Kurangnya literasi keuangan syariah mempengaruhi persepsi ini. Sedangkan yang kelima adalah kompleksitas akad. Beberapa akad membutuhkan pemahaman mendalam yang membuat nasabah merasa rumit. Contohnya adalah akad istisna. Dalam pembiayaan produk konstruksi seringkali memerlukan waktu lama untuk negosiasi. Selanjutnya adalah studi perbandingan produk, perbandingan KPR syariah dan KPR konvensional. KPR adalah kredit pemilikan rumah. Menurut syariah, cicilan tetap dengan akad jual beli atau murabah. Sedangkan menurut konvensional, cicilan fluktuatif berdasarkan suku bunga pasar. Selanjutnya, perbandingan deposito syariah vs deposito konvensional. Menurut syariah, keuntungan berbasis bagi hasil sesuai kinerja bank, sedangkan menurut ekonomi konvensional, bunga tetap tanpa tergantung kinerja. Selanjutnya, perbandingan asuransi syariah vs asuransi konvensional. Menurut ekonomi syariah, konsep tabaru atau tolong menolong, sedangkan konvensional konsep jual beli risiko. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi, di mana edukasi masyarakat penting literasi keuangan syariah untuk menghapus profesi salah. Kedua, inovasi teknologi, mengembangkan produk syariah berbasis teknologi digital untuk meningkatkan daya saing. Yang selanjutnya, perluasan akses, membuka lebih banyak bank cabang di daerah terpencil. Yang keempat adalah peningkatan keunggulan kompetitif, menyesuaikan produk agar lebih kompetitif dengan produk konvensional. A few moments later. Permisi Kak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi saya mahasiswa Universitas Khairun. Di sini saya ingin bertanya kepada Kakak, kenapa Kakak lebih suka bank konvensional daripada bank syariah? Karena bank konvensional lebih mendunia, sedangkan bank syariah saya juga belum terlalu mengenal tentang bank itu. Bank konvensional juga dapat mempermudah kita. Tidak perlu susah-susah ya datang ke bank untuk mentransfer uang. Kita bisa mentransfer uang kepada seseorang itu lewat rumah melalui living. Oke, jadi itu hanya itu saja. Terima kasih Kak. Kesimpulan dari semua materi yang telah saya paparkan adalah produk syariah memiliki banyak kelebihan seperti keberkahan, transparansi, dan keadilan, tetapi juga menghadapi tantangan seperti biaya tinggi dan persepsi masyarakat. Itu tadi penjelasan dari saya terkait kurang dan kelebihannya ekonomi syariah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe guys. Dadah!